Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Fernando Aditya di acara The Historical Morning News. Dan pada acara hari ini kami akan membahas mengenai dua tokoh penting yang membawa negara kita ke dalam kemerdekaan. Kedua tokoh ini terdiri dari tokoh nasional dan juga tokoh daerah. Raden Mas Suwardi Surjaningrat atau yang dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara merupakan seorang jurnalis asal Yogyakarta yang lahir pada 2 Mei tahun 1889 dan wafat pada 26 April tahun 1959. Beliau merupakan seorang yang terdidik karena beliau merupakan seorang keturunan dari bangsawan yang memperoleh pendidikan secara maksimal dan juga berkualitas. Di masa kecilnya, beliau gemar bermain musik instrumen seperti piano dan membaca berbagai buku. Karena memiliki hobi membaca berbagai buku saat ia masih kecil, usai menyelesaikan pendidikannya, beliau langsung menjadi seorang jurnalis. Dan sebagai seorang jurnalis, beliau memberikan kritik negatif kepada pihak kolonial Belanda. Pada tahun 1912, Ki Hajar Dewantara berkontribusi dalam mendirikan suatu partai politik yang dikenal sebagai Indische Partij. Namun setelah ia mendirikan partai politik tersebut, beliau ditangkap oleh pihak kolonial Belanda dan dibuang ke Bangka pada 18 Agustus tahun 1913. Tak hanya itu, beliau kemudian diasingkan ke Belanda pada September tahun 1913. Saat beliau diasingkan ke Belanda, beliau rajin dalam mengikuti organisasi pelajar dan mahasiswa Indonesia yang dikenal sebagai Indische Vereniging. Selama beliau berada di Eropa, kedua anaknya pun lahir. Pada tahun 1919, beliau dibebaskan kembali dan dipulangkan kembali ke Hindia Belanda. Usai dibebaskan, beliau mendirikan suatu organisasi yang dikenal sebagai Taman Siswa pada 3 Juli tahun 1922. Sang Bapak Pendidikan Nasional, bangunan yang dulu menjadi kediaman pribadinya pada tahun 1938 ini disulap menjadi museum yang menyimpan banyak benda-benda bersejarah dan catatan-catatan pentingnya selama hidup. Sayangnya, keinginan itu baru bisa terwujud setelah Ki Hajar Dewantara wafat di tahun 1959. Ki Hajar menempati museum ini dari tahun 38 ya resminya sampai tahun 57. Ke depan museum ini bisa kita gali butir-butir mutiara yang ada di museum sehingga generasi muda itu bisa memahami, mempelajari isi museum sehingga menimbulkan gagasan. Perjuangannya pun tetap berjalan setelah ia mendirikan Taman Siswa hingga kemerdekaan Indonesia. Atas perjuangan yang begitu berarti bagi masyarakat Indonesia, beliau diangkat menjadi Menteri Pendidikan setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Beliau juga mendapatkan panggilan yaitu sebagai Bapak Pendidikan Indonesia dan digolongkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Sepanjang hidupnya, beliau menciptakan banyak sekali semboyan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Martha Christina Tiahahu merupakan seorang pahlawan daerah asal desa Abubu, Maluku yang lahir pada 4 Januari tahun 1800. Beliau sendiri merupakan seorang rakyat biasa yang tidak berpendidikan, namun beliau sering hadir dalam berbagai rapat bersama ayahnya. Ajaran yang positif dari kedua orang tuanya juga membantu Martha berkembang menjadi gadis yang gigih. Martha dikenal sebagai sosok gadis yang berani terjun ke dalam medan perang dan melawan tentara kolonial Belanda dengan gigih di usianya yang baru 17 tahun. Terjun ke dalam medan perang dengan rambut yang terurai sudah menjadi ciri khas yang dimiliki olehnya. Beliau juga memberikan kontribusi yang besar dalam Perang Patimura pada tahun 1817. Bahkan beliau sering memberikan berbagai motivasi kepada tentara yang telah putus asa dalam menghadapi kolonial Belanda. Sayangnya beliau tertangkap oleh kolonial Belanda pada Desember tahun 1817. Martha juga menolak seluruh pengobatan dan makanan yang diberikan oleh kolonial Belanda. Akibatnya Martha wafat sebulan kemudian, tepatnya pada tanggal 2 Januari tahun 1818 akibat kelaparan dan kurang pengobatan. Martha meninggal tepat 2 hari sebelum ia merayakan ulang tahunnya yang ke-18. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa Martha yang begitu berharga, Martha diakui sebagai Pahlawan Nasional Indonesia berdasarkan Surat Kepres Indonesia nomor 12 TK tahun 1969.
Selain itu, warga Ambon juga membangun sebuah monumen yang dinamakan sebagai Monumen Martha Christina Tiahahu yang terletak di kawasan Karangpanjang untuk mengenang jasanya. Sekian saja berita yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini. Saya Fernando Aditya dan sampai jumpa di acara yang berikutnya. Terima kasih.